Sobang Nur Umum ya Ustazah. Ustazah. Idzan nastati'u an nabtadi'u al-an. Alaysa kadzalik? Bala tafadhol Ustazah. Naam. Hal sauti masmu'un jayyidun? Na'am, masmu' jayyid. Khair. Lahdzah qalilah. Lam yadkhul kulluhu. Idzan qabla an abtadi, hal fil madi qara'tum al-marja' jami'aha kama asyartu aw faqat ba'd min al-i'lan? Ba'd ya Ustazah. Afwan. Kaifa? Lam asma'. Qara'na ba'd ya Ustazah. Ba'd. Walakin walakin fil madi tanqasimu ila firqatain aw faqat firqa wahidah? Firqatain. Nahnu nuqassimu al-firqatain ila al-firqatain. Ila firqatain. Manil mas'ul lil firqah al-ula? Al-mas'ul yumkin Faid, walakin yumkin nah Anta Faid wa fi firqatil ula. Wal firqah atsaniyah man huwal Ridwanda mas'ul? yumkin ya Ustaz. Ridwanda au yumkin Fawaz. Ridwanda au Fawaz, khair. Naam. Tammal adad ila 30 idzan nastati wa nabtadi alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma ya Allah akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bisabri wal hilmi wa barik lana fi hayatina bisilatir rahmi wa nawwir qulubana wa mustaqbalana bil ahkami wal hikam innaka anta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Khair fil madi asyartu lakum kama fi majmu'atil WhatsApp saufa aqra min al-firqal ula wal firqa atsaniyah anna fil madi li firqatil ula qad qara'tum min majmu'atikum lil mabhas al-khamis wa kadzalika as-sadis bima ladaina mabhathain li firqatil ula wal firqa atsaniyah min al-mabhas as-sabi' wa thamin. Ana a'rif annal qira'a yahtaj ilal waqt wa kadzalika ilal juhdi walakin ha hiya min ba'di tariqati hatta ujbirukum ana nujbir jami'na nujab mada aqul ijbariyan likulli talibin li an taqra'a qabla an nuhawira qabla an natahaddasa al madah. Wa min firqatil ula min al-mabhas al-khamis wa sadis tafaddal an tabda bi mulakhas an hadaini mabhathaini wa kadzalika min firqati atsaniyah. Ba'da dzalika summa ana aftatih bi babil as'ilah wa ta'liqa wa kadzalika minal hiwar. Fatafaddal mulakhas qalil min al-firqah al-ula. Hal Faiz anta musta'id? Faid atau Faiz min firqatil ula. As-saut lam yuftah.
Halo Ustaz. Naam. Yusma, Ustazah. Suara Naam, gue kedengeran Mas nggak? Mo. Mungkin saya ujarin. Ma- Kolil Naam. Ustazah. Fi mabhas al-khamis. Ini nahnu nadrus anil alaqah baina aswat al-kalimah wal ma'ani. Taqarrubul alfaz li taqarrubil makna. Li taqarrubil ma'ani. Maksudnya di sini di pembahasan kelima di sini adalah kalau lafadznya itu berdekatan berarti maknanya juga memiliki makna yang berdekatan. Al-alaqah baina aswat al-kalimah wa ma'ani. Mungkin mubasyaratan ila ini. Min jihati ja'at al-alfaz tadulu alal ma'ani bizawatiha. Yani biwad'illah au biwad'i ibad au biwad'in nas au bikauni ba'di min ba'dillah wal baqi yudau an-nas. Jadi datangnya lafaz-lafaz ini bisa jadi atau diletakkan atau diberi maknanya ya. Lafaz itu mempunyai makna dari Allah yang memberikan atau manusia sendiri gitu ya, atau ada yang dari manusia sendiri atau ada yang dari Allah gitu yang memberikan maknanya. Nah, itu ada pendapat-pendapatnya. Pendapat pertama yang tadi yang kalau lafaz itu ada dengan sendirinya maknanya itu oleh Ibad bin Sulaiman. Yang kedua yang dari Allah itu madhabnya Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari dan Ibnu Furo. Dan yang ketiga yang madhabnya dari manusia itu madhabnya Abi Hashim. Yang keempat itu yang ada biwad'illah wa ba'di biwad'in nas. Itu pendapatnya siapa tadi? Madhab qaum, berarti madhab yang lebih banyak. Mubasyaratan ila al-misal mungkin. Fi hadal misal yakni tarkib ja'baro ja'bala wa jabana jabanun jim ba'ro jim ba'lam jim ba'nun. Hunaka taqarrub baina alfaz, yani ja jim wal ba wal akhir hunaka ro awil lam awil nun wal makna mutaqarrib ba'duha ba'da al makna al jami' laha. Jadi kalau kita perhatikan ada jimba ro, jimba lam, jimba nun. Ini kan takorub atau berdekatan dalam segi lafadznya gitu ya. Nah, jadi maknanya juga mempunyai makna yang berdekatan dari lafaz-lafaz tersebut. Nah, kalau di sini al makna al jami' laha ijtima'u ajza wa taraji'uha. Mindalika jabarot al-azmu. Jadi yang pertama jabaro ini berarti jabarot al-azmu, apa namanya? Mengeras atau menguat ya, tulang gitu ya. Ai wasolat matafaraqo min ajza'i. Jadi menyambung kembali sesuatu yang setelah terpisah dari bagian-bagiannya. Wa minhu al-jabal. Jabal di sini gunung. Jadi gunung juga lijtimai ajza'ihi juga karena terkumpulnya bagian-bagiannya. Tadi kan jabarot itu menyambung sesuatu yang telah terputus. Yang kedua ini jabala ya karena berkumpulnya bagian-bagiannya lijtimai ajza'ihi. Terus yang ketiga ini apa nih? Jabanal insan. Saya belum ngecek apa ini. Oke. Jimba nun. Aitaraji ba'duhu ila ba'd wajtama'a ini ya. Dia di sini nih. Ijtima' juga. Taraji ba'duhu ila ba'd wajtama'a. Jadi manusia-manusia itu apa namanya? Berkumpul ya. Jadi jimba ro, jimba lam dan jimba nun ini taqarrubul alfaz
Walhasil ya taqarrubul ma'ani. Jadi sama intinya ya ijtama'ah semua gitu ya. Dari tadi gunung, kemudian bersatunya tulang, kemudian berkumpulnya manusia. Mungkin halo Ustaz ini. Naam. La Syukran. ba'sa wa amma an-nahat la ba'sa an lam tubayyin al-an mubasharatan ila al-firqah athaniyah. Fatafaddali mashkuran. Ustazah, afwan listiqaq sa ubayin Faiz Ustaz. Oh iya, Faiz. Kami mungkin atal mini fil mabhas as-sadis ini al-istiqaq. Jadi al-istiqaq lugawi kalau bahasa kitanya itu derivatif ya. Jadi yang dikatakan istiqaq itu proses itu ya. Istiqaq itu jadi cara merubah kata gitu kan, dari satu bentuk yaitu akar kata ke bentuk yang lain gitu. Itu istiqaq ya. Nah, misalnya di sini ada lafaz ain lam mim. Nah, itu bisa menjadi berubah bentuk katanya gitu. Jadi ada akar turunan katanya yang lain gitu kan. Sebagaimana kemarin dibaca-baca ya, banyak juga ada turunan katanya. Jadi kata ini bisa saja ain lam mim itu kalau di kamus ya ada yang bermakna jabal yaitu gunung gitu kan. Nah, namun ternyata emang nggak semua istiqaq itu bisa dipakai kan di masyarakat katanya kan. Nah, misalnya ada kata kalau dalam istiqaq itu udhukah, bahan tertawaan ya artinya udhukah. Nah, dari kata dohika kan tertawa. Nah, kalau udhukah bahan tertawaan. Nah, ada pula yang sama sekali tidak dipakai gitu. Seperti uluma. Uluma itu kan tanda atau petunjuk dari kata apa? Alima mengetahui. Nah, itu nggak dipakai ya. Ada kata-kata yang mana tatkala menjadi istiqaq itu nggak dipakai sama sekali gitu. Kemudian ulama terdahulu juga membagi istiqaq itu ke dalam beberapa bagian ya. Kalau di kitab ini ada 4 ya. Yang pertama sogir, kabir, dan juga kubar, dan juga ubar gitu. Jadi ada 4 ya. Cuman yang lebih familiar bagi kita ya biasanya istiqaq itu ya terbagi menjadi 2 saja gitu kan. Secara 2 jenis besar ya, yaitu istiqaq sogir dan juga istiqaq kabir gitu atau akbar. Itu biasanya yang lebih familiar gitu, ada 2. Nah, biasanya kalau istiqaq kabir ini ya jarang dipakai ya. Karena tidak begitu berguna katanya bagi teori kebahasaan gitu kan. Contoh istiqaq kabir itu kayak kaf, lam, mim gitu. Yang mana kan bisa dirubah nih formasi hurufnya itu menjadi 6 bentuk. Tadi kan kaf, lam, mim. Itu kaf, lam, mim ada 3 ya. Nah, kemudian dibentuknya seperti apa? Misalnya seperti kalama, artinya kalamun ya, melukai. Itu juga menjadi kamala, sempurna. Atau bisa juga menjadi lakama, meninju. Atau juga bisa menjadi lamaka, menghaluskan. Atau bisa menjadi makala yang sedikit airnya. Dan juga bisa menjadi malak, yaitu memiliki. Nah, itu ya. Jadi dari kaf lam mim itu bisa dirubah-rubah susunan katanya, yang awal dari jadi kedua, yang kedua jadi ketiga. Intinya diobrak-abrik, itu nama istiqaq ya, yang mana menunjukkan makna yang berbeda juga gitu. Itu tadi contoh istiqaq kabir. Kemudian itu ya. Mungkin kalau istiqaq sogir itu mana ya? Barusan istiqaq mungkin cuman itu kali ya yang dapat saya sampaikan kesimpulannya. Jadi istiqaq itu ya kalau bahasa kitanya derivatif gitu, perubahan suatu kata dari akar kata menjadi bercabang gitu, dan mana memiliki makna yang berbeda-beda. Mungkin hadza minni wa syukran. Naam. Tafadhal intahait min al-firqatil ula fa nabda min firqati tsaniyah. هذا ما زال من الفرقة الأولى صحيح؟ Sahih ya Ustaz. نعم. من الفرقة الثانية هل من متكلم أو متكلمة؟ Fawas. طيب بسم الله أستاذ. حقيقة أنا يعني أكثر من نسيت وما قرأنا في سابق يعني أكثر من زيادة ليس مني وأنا أحب بعد أن شرحت هذا قليل من أعضاء فرقة ثانية الآخر ستزيد الزيادة. بسم الله أستاذ. معذرة إذا
kuntu aksar. Fal awal nahnu nanzur ila an-nahat ya sudah. Aqra an-nahat atau Naam sahih an-nahtu. aywa. An-nahtu bil ikhtisar bima'na al-ikhtisar ikhtizal atau wat taswiyah gitu. Peringkas gitu atau penyamaan gitu. Wa fil istilah tanhat min kalimataini kalimatan wahidah gitu. Ya kan wa jinsun min al-ikhtisar, meringkas dari dua kalimat menjadi satu kalimat, itu maksudnya an-nahtu. Summa fabil misal hayy ala itu yakni an-nahtu min hayya ala qara'na hayy ala walakin an-nahtu min hayy ala, singkatan dari gitu. Wa hunaka qail bi miqyasil lughah bi anna madza rubai khumasi hadza min qiyas thulathi fal aslu min nuhat min sulasi wa rubai khumasi hadza min jinsil qiyas azunu hadza thumma mubasyaran natu ila yakni al-ghardu min an-nahtu yakni at-taisir ta'bir bil ikhtisar wal ijaz. Yang pasti mempermudah gitu, atau dalam memperingkas gitu. Fal kalimatani aw jumlah tusiru kalimatan wahidah. Fabil misal yakni absyami wa huma wa absyami hadza min kalimataini abdun wa syamsun. Hadza min ghadul awal wa tsani wasilah min wasaili tanmiyatil lughah wa takfir mufradatiha gitu. Summa suwarun nuhat fil lughah al-arabiyyah ta'lifu kalimah min jumlah lituaddi muaddaha gitu. Jadi ka basmalah al-ma'khudha min bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah la haula wala quwata illa billah, hamdalah alhamdulillah. Wa hadza min suwarin nuhat fil lughal arabiyyah lituaddi muaddaha. Lakin yakni al-ma'rifah fil lughah Indonesia mastati an madza an tubayyan. Yumkin li abdil akhar wa tsani talif kalimah minal mudhaf ilaih kama qultu fi absyami takawanu min abdus syams wa abdurri nisbah ila abduddar. Jadi terdiri dari mudhaf ilaih ya. Wasalif ta'lif min kalimataini au aksar. Wa hadza yakni bi ala sabilil misal lan itu yaro khalil murakkabah min la an-nafiyah wa an-nasibah wa halamma au halumma hadza hunaka yakni maqasidani al-awwal min hal thumma fi'lul amr amma, jadi ya azunu halumma wa tsani minha at-tanbih wa lam bi makna dhamm wa ayyana wa kadzalika al-mithalul akhar yani ayyana murakkabah min ay wa ana fa hudhifat hamzah wa ju'ilat kalimatan wahidah wa hadza yani suwar minan nuhat summa aqsamun nuhat yakni nuhat aksamu an-nahtu an-nahtu al-fi'li al-awal nahtu al-fi'il gampangnya nahat yang menunjukkan kepada pekerjaan gitu. Wa huwa an tanhat min jumlatil minal jumlati fi'lan kamitsli ja'fad min ja'altu fidak azunu fidak wa basmala min bismillahirrahmanirrahim, yakni mada tusiru ila fi'lan ila fi'liyah, kepada pekerjaan. Watsani nahtul wasfi gitu. Yang gampangnya tunhat min kalimah wahidah atau min kalimataini tadul ala sifatin bimaknaha
Misal dibauter. Gimana bacanya? Yani harakah kadzalik. Dibauter lirrajuli syadid. Makna lirrajuli syadid. Ma'khudha min dobato wa dobara. Wasani as-soldamu wa huwa asyadidul hafir. Ma'khudha min solad wa sodam. Thumma an-nahtul ismi. Yani tunhat min kalimataini isman. Faqat isman la tusiru ila sifatin awil fi'lin walakin faqat ismin kamitsli jalmud min jumud wa jul aw jild hada wa habqar min lil bardi wa asluhu habbu qarru adunu hada faqat ism thumma annahtun nisbi yakni tansubu syai'an au syakhsan ila baldati. Ia menisbatkan seseorang kepada daerah gitu. Naqulu tabarostan wa khawarizmi masalan tunhat min ismaihuma fanaqulu tobar khazi min tabarustan wa khawarizmi tobar khazi gitu. Summa ila asy-Syafi'i wa Abi Hanifah syafi'nati. Summa Abi Hanifah Mu'tazilah Hanaflati wa nahu dzalika katsir. Summa an-nahtu al-harfi mislu qawlu ba'dun nahwiyin inna lakinna manhutah gitu. Min lakinna anna. Lakinna itu manhutah min lakin wa anna. Summa au lakinna walakin indal kufiyin lakin hada asluha min la wa an gitu. Hada ala sabilil ikhtisar yakni wa hunaka kalimah manhuta min kalimataini ja'fal yakni ja'altu fidak summa kalimah manhuta min salasi kalimat hayya 'alal falah salasu kalimat manhutam min arba'i kalimat basmalah bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim wa akbaru adad min kalimat yakni aksar min arba'a hauqala la haula wala quwata illa billah hadza aksar wa aidan min hasyuril amthila al-khumasiyah yakni wa hiya qalilah wa hiya qalilat qalilatun yakni beberapa bentuk khumasi yang memang sangat dikit ditemui ya, dan mungkin hanya yang tertulis di sini mungkin salah satunya Abasyami mansub ila Abdu Syams Abdulli mungkin ana ahtaj ila madza ma'rifah lil qiraah hadza kaifa. Wa amma silatun nahtu bil istiqaq yakni wa aidon an nahtu baina sima wal qiyas fil haqiqah nahnu ana aktafi ila hadza yumkin ahtaj ila bayan min akhar atau isani afwan tadza wa syukran. Naam. Syukran katsiran ala juhdikum fil qiraah wa tab'an ma zilna nahtaj ila tikrar ila al-muraja'ah wa kadzalika ila al-mudarasah. Al-mudarasah bimana al-qiraah wal mutala'ah tikrariyan. Al-yawm ba'da yawm laysa faqat fi yawmin wahidin summa intahayna walakin hatta natarassakh fi lubbina idzan nukarrir marat. أليس كذلك؟ نحتاج إلى مطالعة مرة ثانية. بلى. نعم. ولكن أرجوكم جميعا من أبناء الطلبة أن تستعد بالإجابة. أنا أسامحكم جميعا في أن لا يفتح صورتكم في هذه المحاضرة ولكن أرجوكم جميعا أن تفتح صوتكم للإجابة والتعليقات وكذلك أسئلة والحوار وغير ذلك. إذن من هنا أريد أن نعيد المادة من ناحية الأسئلة. أريد أن
أكرر المادة من ناحية الأسئلة. إذن في الماضي قد قرأنا من أبواب متنوعة. أولا من تقارب الألفاظ إلى معانيها، ثانيا عن الاشتقاق، ثالثا عن النحت، ورابعا عن المولد والمعرب والداخل. ما هي من هذه المباحث؟ إذن سوف نقرأ واحدا فواحدا. Ya, أنا أعرف أن المباحث كثيرة. إذن سوف نعيد مبحث بمبحث. أولا سوف نبحث عن موضوع الأول تقارب الألفاظ على معانيها. في السؤال الأول هذه في صفحة 125 من كتاب المرجع. Ya, ista'iddu jami'an fi ijabati hadhil as'ilah. Ya, man ta'rif al-ijabah fatafaddal bi raf'i saut au yumkinuni an ushir ila at-talib. As-su'alul awal, man awwalu man haddada as-silata baina syauti wa ma'nahu. Man huwa al-alim al-awwal fi bayani hunaka asilah baina syauti wa ma'nahu. Yani hadhihi al-ijabah qad sabaqa bahsuhu min al-mutakallim al-awwal wa huwa awwalu man bayyana hunaka silah baina saut wal ma'na. Au hadhihi al-as'ilah kadzalika tusamma bi hunaka taqarubul alfazi li taqarubil ma'ani. Ada kedekatan lafaz dengan kedekatan maknanya. Ya, jadi dalam hazanah fi lughah al-arabiyah hunak bayan an alaqah an silah bainal lafzi wal makna atau taqarubil lafzi wal makna. Man yurid ay yujib maratan saniyah. Tadi kan jawabannya sudah dibahas tuh sama al-mutakallim al-awwal. Sahih kama arafna anna ulama al-lughah, ya, atau aqul ba'du ulama al-lughati, ya, tara anna nash'atal lugha lil insan kana an tariqin ma yusamma bi nadhariyatil muhakkat as-sautiyah. Ya, pendapat ini, pertanyaan nomor 1 itu muncul karena dalam teori pemerolehan bahasa manusia ada teori yang namanya nadhariyatul muhakkat as-sautiyah, yaitu teori menirukan suara alam, suara pepohonan, dan suara apa saja. Fabidzalika fima ba'd zahara hadhihi al-bayanat, ay al-bayan fihi silah baina as-saut wa makna. Man awwalu bayyana fi hadha al-mabhas, fi hadha al-mawdu'. Afwan Ustazah, Naam, tafaddali. Khalil bukan Ustazah. Khalil bin Ahmad yumkin. Khalil bin Ahmad al-Farahidi mungkin. Walakinna naqra minal marja anna awwalu man bayyana ay bima'na bayyana bi wuduh wa huwa Ibnu Jinni. Ya. Lianna Ibnu Jinni fi kitabihi khasais, ya, Ibnu Jinni memang generasinya agak jauh ya dari Khalil bin Ahmad al-Farahidi, karena Khalil itu lebih dominan, banyak menjelaskan atau menegaskan tentang nahwunya. Summa ja'a asru Ibnu Jinni, ya, baru pada masanya Ibnu Jinni, wa huwa yabhasu katsiran anil lugha fi kitabi al-khasais wa huwa yaqul qala Ibnu Jinni wa huwa yaqul anna aslal lughat, ya, bahwasanya asal dari semua bahasa kullaha innama huwa minal aswati al-masmu'at. Ini yang menjadi sandaran bahwasanya pertanyaan nomor 1 ini disandingkan dengan pendapat Ibnu Jinni, karena beliau yang menyatakan anna aslal lughat kullaha innama huwa minal aswat al-masmu'ah.
bahasa itu pada hakikatnya berasal dari semua suara-suara yang terdengar. Suara hewan, burung, alam, dan lain sebagainya. Nah, makanya ada nadhariyatul muhakkat, yaitu menirukan suara. Apa saja al-aswat al-masmu'ah? Ka'dawiyir rihi wa haninir ra'di wa khariril ma'i wa syahijil himari wa na'iqil ghurabi wa sahilil farasi wa nazibid dhabi wa nahwi dhalika. Summa, dan dari semua ya suara ayam berkokok, suara kuda, suara angin, suara ombak, wa ghairu dzalika, summa wulidat al-lughat, baru kemudian lahirlah bahasa, andzalika, dari suara-suara yang terdengar tersebut, fima ba'd, pada generasi selanjutnya. Jadi awalnya mah orang hanya menirukan, baru di kemudian hari suara yang ditirukan itu menjadi atau melahirkan bahasa. Ya, hakadha. Ya, kalau menjawab Khalil bin Ahmad boleh enggak? Boleh sih, ya. Madama ya selama nanti ada keterangan yang bisa menguatkannya. Karena pada dasarnya tetap saja nadhariyatul lughat turja ila Khalil bin Ahmad. Hampir semua teori tentang bahasa memang berujung pada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi karena beliau adalah al-alim al-awwal fil lughah. Ada juga nanti tetap mengaitkannya kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Artinya nash'atul lughah arabiyyah kadzalika hunak ikhtilafat fi man atau fi man wada al-lughah, ya, siapa yang meletakkan bahasa pertama kali, teorinya itu kan berbeda pendapat. Wa kadzalika huna fi bayani awwalu man haddada silah baina sawt wa makna kama fil marja Ibnu Jinni wa awwaluman. Tapi kalau mau menjelaskan yang lainnya pun boleh, ya, madama ladaina al bayan awil syahid awil hujjah, hakada. Nahnu nantaqil ila su'al tsani, tanawal bi syarhi juhud ulama il-lughati al-qudami fi tawdihil alaqati baina sauti wa ma'nahu. Kalau tadi sudah oleh Ibnu Jinni, tentunya laisa faqat huwa alladzi bahasa an istilah baina saut wal makna. Wa kadzalika ulama ul-lughah al-qudami al-ukhra ala madhabi Ibnu Jinni, yang sependapat atau mengikuti pendapat Ibnu Jinni tentang alaqah baina sauti wa makna. Ya, siapa yang mau memberi contoh ulama lainnya dan apa kontribusinya dalam menjelaskan adanya kaitan antara suara dan makna fil lughah al-arabiyyah. Tafadhalu. Mungkin Al-Imam Sibawayh ya Ustaz. Terus Ibnu Duraid. Ya. Mungkin hadza ya Ustaz. Ya. Ya, kalau kita mengikut pendapat yang dirunut dari awal, kama al-ijabah ula minal ukht, ya huwa Khalil bin Ahmad. Kalau kita mau runutkan, ya, karena walau bagaimanapun juga karena alimul lughah fil arabiyyah huwa Khalil, maka kita bisa boleh merunut dari Khalil bin Ahmad, ya. Karena Khalil itu sendiri dalam penjelasannya juga pernah menyinggung tentang adanya silah bainal lafzi wa dalalatihi. Dengan metode apa? Antariki khaitin dakikin amsaka bihi asna adirasatihi lil alfad al-lughah al-mu'abbarah an aswat. Ya, karenanya itu Khalil bin Ahmad juga membuat Mu'jamul Ain. Summa Sibawayh, ya, baru muridnya Imam Sibawayh, yarbutu baina sauti wal makna wa minal masadir allati ja'at ala mithalin wahidin hina taqarabatil makna qauluka an-nazwanu wan naqzanu wa innama hadhil asya fi za'za'atil badani wa ihtizazi firtifa'i al-aslanu warratkanu
Artinya Imam Sibawai juga sudah menyinggung lebih dini. Nah, baru nanti Ibnu Jini. Nah, setelah Ibnu Jini kemudian siapa lagi yang juga menguatkan pendapat an-nadhariyatil muhakkak. Wa nadhariyatul muhakkak tadullu ala anna hunaka asilah baina sauti wal makna. Ya. Nah, selain 3 ulama tadi, Khalil bin Ahmad, Sibawai, Ibnu Jini. Siapa lagi? Ibnu Duraid. Ya, Ibnu Duraid. Ma amaluhu. Apa kontribusinya? Apa penjelasan dari Ibnu Duraid? Yani huwa indahu alkitab yani jamharah al-lughah wa huwa Jamharah. fi kitabihi yang jamharah al-lughah thumma huwa katabaan at-tantanah ya ustadzah ay hikayah saut at-tanbur wa ma asbahiha wa thumma qul yani tantana al-ba'ud tantana az-zubab mungkin hadha al-misal min Ibnu Duraid ya ustadzah an tantanah ya, min juhdi Ibnu Duraid wa huwa yuhki ya an hikayatil lughah wa saut. Ya, wa yadhkar Ibnu Duraid adh-dhahirah nafsah fi jamharatihi ay fi kitabil jamharah fa yaqulu at-tantanatu, ya, ada kitab tantana hikayatu sautit tanabur wa ma asbahu wa katsara dalika fi kalamim hatta qalu tantana. Oke, khair. Idan arafna qalilan faqalilan an a'mal au juhud al-ulama fi hadzal mabhas. Wa salisan aqada Ibnu Jinni fi kitabi al-khasaisi baban baban tahta unwani babu fi imsasil alfadi asbahal ma'ani. Ada dalam khasais babnya atau subbabnya menjelaskan tentang imsasul alfad. Apa makna imsas? Imsas boleh diartikan dekatnya ya, dekat imsas. Masun, ya, artinya menyentuh ya, artinya dekat. Kedekatan kata yang menyerupai maknanya. Wa qad dzukira fihi alfazan katsiratan minal lughah al-arabiyyah tuakkidu kullaha nadhariyah al-munasabah. Di sini dalam khasais pada bab imsasul alfat asbaul ma'ani menguatkan tentang teori nadhariyatul munasabati bainal lafzi wal makna. Kalau sebelumnya itu adanya silah atau taqarrub, kalau di sini munasabah, kesamaan. Berarti kan lebih kepada sama, hampir sama persis ya. Karena nadhariyatul munasabah ya artinya ada persamaan. Al-munasabatu bainal lafzi wal makna. Waddih dzalika ma'al mithal likulli ma tadhkuru. Oke. Ya. Hadhil ijabah maujudatun fi safhah 114. Silahkan dicari dulu wa kadzalika an ta'ti bil misal. Ya, semuanya tetap sambil buka marjaknya ya. Man yurid ayyujib di as-soal as-salis. Saya bantu bukakan fi safhah 114 huna. Wa fil khasaisi yuqadu baban bi unwani babu fi imsasil alfadi asbahal ma'ani.
Ya, ini karangan Ibnu Jini. Yudhkaru fihi alfadhan kathiratan minal lugha al-arabiyyah tu'akkid kullaha nadhariyatahu fi munasabati sauti lil makna ad-dal alaihi. Ya, yang menunjukkan lafaz terhadap maknanya, adanya kesamaan. Yaqulu fihi fa amma muqabalatul alfazi bima yushakilu aswataha minal ahdathi fababun azimun wasi'un. Ibnu Jini sendiri sudah menegaskan ini adalah babun azimun wasi'un. Artinya dalam bahasa Arab itu memang banyak sekali adanya taqarubul alfaz bil makna au tanasubul alfaz bil makna au as-silatu bainal alfadi wal makna. Ada tiga ini ya, tiga mustalahat. Intinya sama ya. Intinya mustalahat tadi atau banyaknya kajian tersebut untuk menunjukkan kuatnya nadhariyatul muhakkat al-masmu'ah fil lughah al-arabiyyah. Teori bahwasanya asal usul bahasa itu mengikuti suara-suara yang ada, yang terdengar. Ya. Wa nahaja mutala'ibun inda arifihi wa dzalika annahum katsiran ma yaj'aluna aswatal hurufi ala simatil ahdath. Ya, dalam bab ini Ibnu Jini ya menjadikan suara-suara huruf ala di sini diartikan tanasub atau taqarub sesuai dengan simatil ahdas, dengan kondisi atau keadaan al-mu'abbiri biha anha yang menjelaskan pada kondisi tersebut. Jadi intonasi kha, ha, a, ha, kha ketika diucapkan dalam bahasa Arab itu ada kekhususan tersendiri. Nah, kalau kita mengucapkan salatun dengan sin, dengan sholatun, dengan shot, itu pasti akan berbeda maknanya. Ada yang maknanya sama, tapi ketika dengan suara yang lebih tebal, maka artinya juga akan lebih tebal. Atau contoh, kalau dalam nahwu itu ada nunut taukid al-khafifah dengan nunut taukid al-thaqilah. Ketika khafifah, maka penegasannya itu ya khafif. Ya, inna atau tapi ketika inna, nah nun taukid sakilah berarti penegasannya juga sakil. Gitu. Beda ya. Maka ketika membaca Al-Quran, ketika dia inna nun taukid sakilah, ya harus diberikan haknya dengan dibacakan beratnya atau gunnahnya. Ya. Bacaan gunnah dalam Quran pun kalau kita abaikan maka maknanya bisa nggak sampai. Ya, kenapa? Karena pembunyian dalam setiap suara-suara Arab atau bahasa Arab atau huruf-huruf Arab itu tetap ada nilai maknanya atau unsur maknanya. Maka ketika gunnah atau tidak gunnah, ya, idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah, dia adalah iklab atau dia tidak iklab, itu harus diberikan haknya. Kembali kepada nantinya akan muncul perbedaan antara suara dengan makna. Fa yu'addilunaha biha wa yahtadunaha 'alaiha wa dzalika aktsara mimma nuqaddiruhu wa ad'afu ma nastash'iruhu. Oke, contohnya ya, ini contoh berarti ngambil dari kitab Al-Khasa'is Ibnu Jini. Ada kalimat khadama dan qadama. Oke, di sini ada keterangan maknanya. Tolong dibantu untuk dibuka kamusnya. Ma mana khadama dan qadama. Biasanya itu dengan kamus kontemporer ada sedikit makna yang berbeda. Tafadhalu, ada yang membantu untuk membuka kamus minal mu'jam al-wasit. Ada juga yang membantu versi Google Translate karena kadang juga berbeda artinya. Ya, bainama nangtadir al-makna min mu'jamaini naro min hadzal kitab al-khadamu, ya khadam, ya li akli rutobi. Nah, artinya mengunyah
makanan rutab, kurma muda, atau sesuatu yang khodam berarti mengunyah sesuatu yang lunak. Ya, kurma muda juga renyah ya, renyah. Bagi yang udah terbiasa makan kurma muda, ya rasanya renyah. Atau sesuatu yang lunak, khodam. Ini faizah menggerogoti, menggerumis, menggigit, memakan habis. Anggap saja di sini diartikan mengunyah ya, kan hampir sama ya. Mengunyah di sini menggerogot, menggigit, memakan habis atau memotong, yang motong giginya. Ya. Khodam li'akli rutabi kal bitikhi. Ya, sesuatu yang lunak seperti bitik, semangka. Itu kan ringan banget, maka ngunyahnya pakai kata khodam. Khodama. Ya. Wal qithai wa ma kana nahwihima minal ma'kuli ar-rutabi, atau makanan lainnya yang masih yang renyah. Rutab itu kalau buah-buahan renyah namanya apa? Kalau sekarang namanya crispy ya. Garing, Ustazah. Garing ya. Nah, tapi di sini bukan arti garing, tapi ketika dimakan itu masih keras-keras enak gitu ya. Belum alot. Nah, gitu maksudnya. Wa amma al-qadamu bil qaf, ya, di sini ada kha. Kalau tadi kan coba dicet khadim syai, memotong. Qadama hampir sama ya. Kalau kita nggak paham zauk Arab, maka kita kurang bisa memilah antara makna keduanya. Sedangkan qadama lisolbi al-yabisi, itu untuk mengunyah atau menggerogoti atau mengunyah ya, menggigit makanan yang keras, al-yabisi yang alot. Qaddamtu dabata sya'iraha, ya, saya mengunyah adabah, yaitu daging apa, wa sya'iraha, namanya sya'iraha, sampai ke urat-uratnya gitu, wa nahwi dzalika. Nah, ketika kita tahu ketika kita tahu perbedaan antara kha dengan qa di sini, kha untuk mengunyah makanan yang lunak, qa untuk mengunyah makanan yang keras, maka kalau kita keliru menggunakannya bisa diketawain kan. Masa saya makan semangka ya, saya pakainya qadamtu bitih, qadamtul bitih, saya mengunyah bitih. Sedangkan pakai qadam itu pakainya qaf, itu harusnya untuk yang daging alot ya. Atau sebaliknya ya. Harusnya pakainya kha tapi saya pakainya qa. Contoh. Oh, harusnya pakainya qa tapi saya pakainya kha ya. Qaddamtu ad-dajajata. Saya mengunyah ayam. Tapi ngunyahnya kayak relax banget. Berarti kan nggak matching ya. Di sini ada perbedaan. Disebut dalam bahasa Arab itu taqarubul makna ala al-fadhiha ya. Ketika kha itu lebih ringan pengucapannya dibanding qa. Nah, maka kha untuk mengunyah. Pada dasarnya mengunyah makanan itu kan pekerjaan berat, makanya pakainya tetap kha karena berat. Sedangkan qa itu lebih berat lagi. Kenapa nggak pakai ha, nggak ada ha? Karena mengunyah itu memang pekerjaan yang lumayan effort gitu. Nggak ada hadoma, nggak ada ya. Pakainya kha. Kemudian untuk yang lebih berat lagi pakainya qa. Nah, gitu. Wa fil khabari qad yudraku al-khadamu bil al wa qad yudraku al-khadamu bil qadami ay qad yudraku ar-rakha'u bi syiddati wal layyinu bi syadhafi. Oke. Apa maksudnya? Kadang dalam orang Arab berbicara, al-khadam juga diartikan qadam, artinya ibaratnya salah kaprah bener ora lumrah gitu ya kalau dalam bahasa Jawa ya. Kha itu harusnya untuk yang makanan lunak dan kha itu untuk makanan yang alot. Tapi kadang harusnya qadam juga mengucapkannya dengan qadam ya. Qad yudraku ar-raha'u bisyiddati. Ya, kadang harusnya dengan kha birraha'i,
tapi pengucapannya dengan qaf, yaitu bisyiddati. Walayni bisyadhafi, dan harusnya dengan yang lain tapi dengan yang syadhaf. Wa alaihi qawlu Abi Darda yakhdumuna wa nuqdimu wal mau, apa ini? Yakhdumuna yukhaddimuna wa nuqaddimu wal mau. Ini sepertinya ada yang kurang ya. Wal mau'idullah. Ini ada al, ini Allah. Mungkin ada yang kurang. Artinya apa? Maksudnya di sini fakhtaru al-kha li rakhawatiha li rutabi. Menggunakan kha itu untuk rahawah yang ringan. Li rutabi, contohnya makanan-makanan atau buah-buahan yang masih muda, yang rutab. Wal qaf ya, li solabatiha lil yabisi. Itu untuk solabah, itu kan sesuatu yang alot, yang keras. Lil yabis. Khuddu limasmu'il aswati ala mahsusil ahdasi. Hal ini menegaskan adanya masmu'ul aswat, ya, suara yang terdengar itu sesuai dengan mahsusul ahdas, sesuai dengan yang dirasakan pada suatu hal. Ya. Halnya apa? Suatu halnya apa? Bitih contohnya. Semangka itu renyah, maka dengan kha rakhawah. Ketika dajajah itu ya bisun, ya, alot, berat, maka dia dengan qaf. Nah, itu contoh bagaimana cara Ibnu Jinni dan juga ulama lain menjelaskan kosakata dalam bahasa Arab. Ternyata ditemukan adanya taqarubul alfad bil makna. Wa min dzalika qauluhum an-nadahu lil ma'i wa nahwihi wa nadahu aqwa min nadahi. Ada, oke, di sini harusnya ada dua ya. Ada nadaha bil kha dan nadaha bil ha. Ya. Coba bantu cari ma makna nadaha bil ha dan nadaha bil kha. Mal farqu bainahuma? Nadaha bil kha dan nadaha bil ha. Sudah ada yang menemukan mal makna bainahuma? Oke, harusnya yang ini nadaha bil kha ya. Wa min dzalika qauluhum an-nadahu lil ma'i wa nahwihi wan nadahu aqwa minan nadahi. Berarti di sini kha. Qala Allah Ta'ala fihi ma ainani nadakhatan. Ini ada dengan kha. Faja'alu al-ha'a li riqqatiha lil ma'id dhahif wal kha'u li ghalaziha lima huwa aqwa minhu. Oke, ada yang menjawab. Nadaha, tadaha, yang dahu nadhan, istadda fawranuhu min yambu'ihi, asyaihu nadhan, ballalahu warasyahu bima'in aw tayyibin. Kana al-mawju yandahu asyati'i, al-qawma bin nabli farakum. Oke, ini baru satu ya. Nadoha. Kalau nadoha ketemu enggak? Bilha. Oke. Nadoha menetes, memercik, merembes, memancar. Nadoha memercik, nadoha membasahi. Oke. Idan najidu maknanya ini ya. Ada nadoha artinya
Wa min dzalika an-nadahu lil ma'i. Nadah itu bisa menetes, bisa memercik. Itu untuk sifat air, nahwihi. Sedangkan nadah di sini pakai kha, aqwa minan nadhi, percikan atau aliran air, tapi sifatnya lebih kuat daripada nadah. Ya, berarti kalau nadah itu contohnya mungkin air mengalir, sifatnya air mengalir jatuh dari daun, ya. Ketika nadah itu air mengalir yang keras. Kalaupun nadah pakai hak ngerembesnya sedikit-sedikit, kalau nadah bukan ngerembes lagi, ngalir banjir deres. Ya. Oke ya. Itu kan perbedaannya antara ha dengan kha. Ketika ha faja'alu al-ha'a liriqatiha, karena tetesan airnya itu riqqah, tipis-tipis, pelan-pelan, aulil ma'id dhaif, atau untuk air yang alirannya lemah. Wa ammal kha'u li ghaladiha. Kalau nadha itu aliran airnya ghalad atau berat, atau percikannya itu keras banget, ya, keras banget, kayak bendungan air yang bocor. Nah, itu keras banget airnya memancar, ya. Kalau nangisnya tuh tipis-tipis, nadoha. Kalau nangisnya itu sampai melebar keras banget, berarti nadoha. Pakainya kha. Oke. Kalau ayat ini, fihi ma'ainani nadohatan, artinya apa nih ayat ini? Ar-Rahmusani. Surat Ar-Rahman ayat 66. Coba terjemahannya surat Ar-Rahman biar kita bisa lebih merasakan makna dari kata kha di sini. Ya, lafzu kha, nadhatan, bukan nadhatan. Kenapa Allah menggunakan kha pada ayat ini? Di dalam keduanya atau surga ada 2 buah mata air yang memancar. Oke, berarti pancarannya ini keras ya. Bukan mancarnya kricik, lemes, tapi pancarannya keras dan bisa memberikan kesegaran kepada penduduk surga. Ya, jadi jangan khawatir nanti di surga rebutan mata air dari sumbernya, enggak. Kenapa? Karena pancaran dari 2 sumber mata air di surga itu adalah pancaran yang keras, yang airnya banyak dan tidak pernah kurang. Ya. Oke, dan Allah menggunakan kata kha, ya, walaupun secara makna adalah 2 mata air yang memancar, tapi secara zauq Arabi air mata ini, mata air dan air mata ya, mata air ini memiliki air atau pancaran air yang sangat deras, yang sangat kuat, yang sangat banyak, ya. Ini makna zauqul lughah pada kata nadhahatan pada ayat Ar-Rahman. Khair. Dan contoh-contoh lainnya. Nahtu ilal as'ilah at-taliyah. Oke. Jadi nomor 3 sudah cukup ya. Ar-Raqmu ar-Rabi. Tanawala Ibnu Jinni taqarubul al-fadhi li taqarubil makna fi kitabiyya la khasais. Wa dzalika fi babi tasaqubil al-fadhi li tasaqubil ma'ani. Tanawal dzalika bi syarhi. Oke. Nah, ada yang sambil membuka marja biar Ustazah enggak naik ke atas. Wa tafaddal bi al-ijabah mubasyaratan. Ada taqarubul alfaz. Tadi kalau tadi fi babi imsasir asfa alfaz, hal yurid ay yujib minal as'ila ar-rabi'ah? Safha mi'a wa 18 salah.
mi'a wa samaniyata asar. Tafadhali in turidina bil bayan. وتناول الجن تقارب المعنى تقارب الألفاظ لتقارب المعاني بأوضح مما سبق في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني. يقول فيه تتقارب الحروف لتقارب المعاني وهذا باب واسع. من ذلك قول الله سبحانه ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين نورهم أزا أي تزعجهم وتقل Nah, istamir awalan. أي تزعجهم و في الكتاب يعني غير واضح. Naam. هذا Tazkuhum wa tuqallikuhum qalaq وتقلقهم فهذا بمعنى تهزهم والحمزة أخت الهاء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين وكأنهم خصوا هذا المعنى بالحمزة لأنها أقوى من الهاء وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز لأنك قد تهزى ما لا بال له الجزء وساق الشجرة ونحو ذلك. Naam. Naam. Yakfi. Ya. Mal maksud bi taqarubil alfat li taqarubil ma'ani bi awdihi mimma sabaqa fi babi. Babun fi tasaqubil alfadi li tasaqubil ma'ani. Hayanara. Ma ma'na tasaqub min kalimati shad qaf ba. Hal hada li makna sawa ala makna taqarub. Tasaqub ay tataqarub. Coba cari di mu'jam tasaqaba min shad qaf ba. Sokoba artinya mendekat. Mendekat, ya. Mendekat. Mislu tataqarab. Ya. Jadi dalam khosais sendiri ada bab-bab yang serupa. Tadi kan babu taqarubil alfat ya atau imsasul alfat ala ma'anha. Kalau di sini bab lain sendiri yaitu tasaqubil alfat li tasaqubil makna. Artinya ini dekat banget. Sama-sama dekat tapi ini lebih dekat banget. Ya. Tolong carikan makna surat ini. Alam tara anna arsalna syayatina alal kafirina. Nah, supaya kita dapat arti yang ini. Ta'uzuhum azza. Nah, ini ayat 83 surat juz'in minan ayatin 8 atau coba klik atau kata kuncinya alam tara anna arsalna kemudian cari makna terjemahannya.
Oke, min ukhtina Fauziah. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Oke, di sini ta'uzuhum azza. Nah, apa bedanya dengan kata lainnya? Oke. Alam taro anna arsalna syayatin alal kafirin. Untuk apa Allah mengirimkan syayatin alal kafirin? Ta'uzuhum azza. Ay tuzijuhum wa tuqallikuhum. Ya memang fungsinya untuk membuat hati kaum kufar ta'uzu, hasud, iri, dengki, panas lah. Menggunakan hamzah ta'uzum azza. Oke, tolong bantu cari makna lughatan azza. Di sini ada kata ta'uzum azza. Cari makna lughatan ya. Kemudian cari makna lughatan menggunakan ha. Tahuzuhum hazza. Ada azza bil hamzati, ada hazza bil ha'i. Oke, semuanya saling mencari ya. Boleh dengan Google Translate. Nanti dibandingkan dengan Al-Mu'jam Al-Wasit. Tadi makna terjemahan Qur'annya sudah ketemu. Artinya menghasut untuk berbuat sesuatu yang sifatnya buruk atau maksiat. Di sini azza artinya mendidih. Oke. Mendidih boleh. Kalau hazza mengguncangkan, menggerakkan, menghasut, membuat gaduh, menggoyah, mengayun. Oke. Pada kata azza artinya secara lughatan itu mendidih. Ini kayaknya Google Translate ya atau apa ini? Pakai mu'jam apa ini? Oke, Fawaz azza taharraka wa taraba. Oke. Kalau hazza apa Fawaz? Fawaz tolong cari hazza bil ha'i. Tapi dari dua makna bahasa Indonesia bisa ketemu ya. Gini, Allah dalam ayat ini menggunakan ta'uzum azza bil hamzati. Yang artinya Allah mengirimkan syayatin alal kufar untuk menghasut. Di sini sifatnya panas, mendidih. Ya, artinya apa? Tuqallik, membuat hati gelisah, membuat hati panas. Nah, pakainya hamzah, mendidih ya. Tapi di sini mendidihnya bukan mendidih air, tapi hatinya mendidih diartikan hatinya iri, hasud, dengki, panas, gitu ya. Tuzijuhum, artinya Allah ta'uzum itu artinya tuzijuhum, tuziju, wa tuqalliku, membuat hati gundah, gelana, gelisah, panas, ataupun tuqalliku, hatinya kacau. Fahada fi makna tahuzzuhum hazza. Sebenarnya ta'uzum azza itu sama dengan artinya tahuzum hazza bil hamzati. Mal farqu bainahuma? Tadi kalau dengan hamzah itu sifatnya lebih panas, artinya membuat hati itu gelisahnya itu sangat serius. Kalau tahuzzuhum hazza bilha itu kolak atau gelisah, gulanda atau hasut, tapi dia lebih ringan. Perhatikan maknanya ya. Tadi sudah ditulis di sini. Adapun ketika hazza itu haroka bisya'in minal quwah, tapi sifatnya gerakan saja. Hatinya
bergerak. Yuqallib, ya. Qalbun kan yuqallibu, hatinya yuqallib, bergerak. Hatinya kadang rela, kadang nggak rela. Tapi ketika ta'uzum azza, ya, bergeraknya bukan sekedar bergerak, tapi lebih ke panas. Makanya artinya tadi mendidih. Gitu. Di sini artinya jelas Allah mengirimkan setan untuk kufar, membuat hati kaum kufar itu nggak pernah merasakan sakinah. Ya. Selalu yang dirasakan adalah kolak yang sangat kuat, yaitu gelisah yang sangat kuat. Itu pemilihan kata ini juga memiliki arti yang lebih ya dibanding ketika menggunakan hamzah, yaitu tahuzum haza. Cuman kolak saja, kolak itu gelisah. Nah, maka gelisahnya kita bisa dicek, saya gelisahnya haza atau azza, ya. Wal hamzatu, nah ini dalam penjelasan Ibnu Jinni, wal hamzatu ukhtul ha'i fataqaraba al-lafdhani litaqarubil maknayaini. Oke. Emang sering dijumpai dalam bahasa Arab itu penggunaan hamzah dengan alif. Hamzah atau dengan penggunaan hamzah dengan ha, ya. Ada yang kadang menggunakannya hamzah, ada juga dengan ha. Nanti dalam fikih lughah itu tugasnya membedakan hamzah itu untuk makna yang bagaimana, ha itu untuk makna yang bagaimana. Wa ka'annahum khassu hadzal makna bil hamzati li'annaha aqwa minal ha'i. Menggunakan hamzah, ya, ta'uzuhum azza, ya, aqwa minal ha, itu secara makna lebih kuat, ya, lebih kolaknya itu lebih dahsyat minal ha'i dibanding menggunakan hazza. Wa hadzal makna a'zamu fin nufusi minal hizzi, ya. Secara kejiwaan kalau orang mendengarkan azza itu lebih bikin gelisah, bikin nggak nyaman daripada ketika orang menggunakan hazza bil ha'i. Itu lebih ada kolak, ada sedih tapi nggak seberapa. Li'annaka qad tahuzu ma la balalahu. Karena ketika menggunakan ha bila hamzah, ya, bil ha'i hazza la balalahu, itu nggak terlalu bikin pening, nggak terlalu bikin gelisah. Kal jid'i wa syaqis syajarati wa nahwi dzalika. Nggak terlalu bikin bolak-baliknya hati. Contohnya kal jid'i wa syaqis syajarati wa nahwi dzalika. Seperti gerakannya jid'i wa syaqis syajarati, gerakannya ranting-ranting atau dahan-dahan pepohonan ketika ditiup angin. Kan ada sih gerakan bolak-balik kolak, tapi nggak seberapa dibanding kalau bil hamzati, ya, azza. Itu kolaknya itu seperti kenapaan angin badai, dahsyat banget. Ya, itu. Nah, yang seperti ini kita agak susah untuk merasakannya kalau memang kita jarang menggunakan kalimat tersebut. Tapi saya yakin bagi bangsa Arab sendiri, pemilihan kata atau penggunaan kata atau diksi kata, mereka pasti hati-hati. Kapan menggunakan bil hamzati atau bil ha'i. Kenapa? Karena setiap lafaz itu atau setiap suara lafaz itu punya kaitan dengan makna yang serius. Contoh, ada wasilatun, ada wasilatun. Wasilatun kan sering kita dengar, ada wasilah bil sin, ada wasilah bisod. Ya. Ainal aqwa baina wasilatin dan wasilatin. Ma ra'yukum? Ada yang mau menjelaskan secara ilmiah al-farqu baina wasilatun bil sin wa wasilatun bisod. Man yurid ayyujib tafaddalu. Sami'na katsiran sahih, hunaka wasilatun wa hunaka wasilatun bisod.
Mal farqu bainahuma? Widad, hal laki ijabah? Fadia Alania, Abdira El Habib. Ini banyak nih yang kemarin sudah baca. Di marja ada sekilas jawabannya. Afwan Ustaz. Naam. يمكن من حيث يعني مخرج لأن الصوت هنا في ماذا في التجويد ماذا استعلاء Ya, isti'la. Sifatnya isti'la. Terus kalau sa istifal sudah. istifal. Maka dari analisis ini secara makna bagaimana? Sawa walakin wasilah aqwa tetap bisa. Bisot aqwa minal wasilah, ya. Ya. Wasilah, ya, itu lebih ringan, ya, menyambungkan tapi ringan. Ketika pakainya short, wasilah berarti dia lebih kuat. Tapi dalam bahasa Indonesia kita biasanya dengar sin aja ya. Semoga jadi wasilah kita supaya sehat, ya. Wasilah bil sin. Tapi secara makna ya kalau dalam bahasa Arab wasilah short itu lebih kuat. Ya karena kita tidak punya short maka apapun wasilahnya tetap pakai sin. Tapi kalau dalam bahasa Arab bisa dibedakan kapan menggunakan wasilah bisin, kapan wasilah biswat. Ya alhamdulillahnya as-sholatu itu biswat. Ya, sholatun itu dari kata ya sholat, artinya menghubungkan, terhubung. Ya kan kita terhubungkan dengan Allah. Ya dengan sholat kita terhubung, berkomunikasi. Sholat artinya dia kuat. Hubungan kita kepada Allah dalam sholat itu lebih kuat dibanding dengan keadaan lainnya. Ya, silatun atau salatun juga sama artinya menghubungkan. Tapi karena sifatnya dia istifal, ringan, maka ya alhamdulillah secara makna sholat pun tidak ada kontra. Artinya benar. Ketika sholat Allah menggunakan suara shot itu untuk menjelaskan betapa kuatnya hubungan seorang hamba kepada Khalik ketika dalam kondisi sholat. Ya, maka ketika bahasa Indonesia tulisan sholat itu ditulisnya dengan S biasa yang artinya salat itu nanti maknanya hubungannya ringan, hubungan biasa aja. Ya, maka bolehlah ketika menggunakan bahasa Indonesia kita tetap menjaga rambu-rambu pengucapan. Yuk kita sholat ya, shotnya di benar-benar sholat. Yuk kita sholat yuk, sholat gitu. Ya nggak apa-apa untuk menunjukkan hunaka swilatun qawiyatun. Jangan S yang diokan, yuk sholat ya. Itu memang bahasa Indonesia kita. Artinya secara zat al-ghawi itu beda ya. Sholat biswa karena sifatnya sholat itu kan ada sofirnya ya. Sholat dengan sholat sin yang diokan sholat. Dalam bahasa Indonesia adanya sin yang diokan. Maka zoknya beda. Ini berpotensi sholatnya kita ya yang penting sholat ya. Yang penting berhubungan dengan Allah. Beda ketika dengan sholat itu hubungannya berat, hubungannya kuat gitu. Ya, ini contoh-contoh taqarubul aswat bitaqarubil makna. Pembunyian dalam bahasa Arab itu sangat terikat kuat juga dengan maknanya. Itu tadi beberapa contoh yang sangat banyak yang sudah dijelaskan oleh Al-Khasa'is Ibn Jinni. Ya. Wa ammal baqi masalan fi as-su'al al-khamis fil as'ila al-khamisah ista'mal al-Qur'an al-Karim ta'ifatan minal alfat. Ya, Al-Qur'an oleh Allah menggunakan kata-kata yang khusus. Summa ikhtara aswataha bima yatanasabu ala asda. Apa ini bacanya? Ini jangan-jangan tidak jelas atau ma'a asdaniha. Ya. Wastauha dalalatuha min jinsi siyaghatiha. Dalil ala dzalika min ayati dzikril hakim ma'asyarhi wa tahlil lima tadfuru.
Ini tadi contoh ya. Ketika tadi kita mencoba menganalisis ayat Quran, ya ini sudah menjadi jawaban nomor 5. Tanawal biqalamika ad-dalalata as-sautiyata. Ya, dalalah sautiyah lillahi kharra fil Qur'anil Karim ala simatil hadas. Tadi kata kharra belum ya. Ada kharra atau harra. Limada ja'ala yastarikhuna dan yasrahuna. Ya, ada yasrahun, ada yastarihun. Boleh nanti dianalisis, jawabannya ada di kitab. Limadza atharal Qur'anul Karim lafdha ar-rijz fi ba'di ayatihi adalah di ar-rijz. Kenapa? Ya. Dalam Al-Qur'an itu ada penggunaan rijzun pakainya za dan rijzun pakainya sin. Isyrah dzalika ma'al istidlal bi ayyi fil ayat Al-Qur'aniyah. Pada ayat berapa Allah menggunakan rijzun bizai dan rijsun bisin. Dan apa makna dari keduanya? Ya, kalau kata rijsun bisin, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Fajtanibu ar-rijsa, jauhilah kotoran. Rijz maksiat atau rijz yang kotor. Atau kata lain, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Itu adalah kotor, rijzun min amali syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dan kapan penggunaan rijzun? Coba cek di kamus rijzun bizai dan rijzun bisin. Kalau rijzun nanti ayat Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 59. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Itu Al-Baqarah ayat 59, ada kata rijzun pakainya za. Wa qauluhu ta'ala inna munziluna 'ala ahli hadhil qaryati rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Oke, ar-rijzu al-adzabu wal ghadabu wa huwa bima'na rijz. Oke. Rijzan al-jasiyah asyaddul adzab. Oke. 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 Nafhamu al-an ar-rijzu bil za itu asyaddul adzab. Ya. Adapun rijzun bisa ya azab juga, makanya kotoran maksiat, tapi dia lebih ringan. Maka dalam ayat fajtanibur rijza minal ausan pakai sin, boleh jadi itu azabnya tidak sekuat ketika Allah mengucapkan fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Mungkin karena fasiknya itu berulang-ulang, maka Allah turunkan rijz, ya azabnya itu yang kuat. Oke. Tapi pertanyaannya adalah kita disuruh menganalisis dilalah sautiyah. Bagaimana contohnya analisis dilalah sautiyah? Oke. Nah,
Wa hina naqifu inda lafzir rijzi fi qouli ta'ala fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzan minas samai bima kanu yafsukun, dan juga ayat inna munziluna ala ahli hadhil qaryati rijzan biza minas samai bima kanu yafsukun wa nastadhiru fir rijzi al irsal wal inzal minas samai bidorosin qati'in wa amrin kainin bi'tibarin akhara al-ilaj pada tahdzir wal inzar. Nah, jadi ketika menggunakan kata rijzun bisa, itu Allah sudah mengultimatum berkali-kali. Kalau masih keras kepala juga maka diturunkan rijza, ya. Tapi kalau baru pertama, kedua itu ultimatumnya cukup dengan rijz, pakainya sin. Bimathilihi makna wa mabna rijsun, pakai sin. Wahia makunatu katakwiniha firra'i wal jimi. Wasin kazai min hurufis sofir. Sin seperti zai, ya. Sa itu seperti za, min hurufis sofiri syadidatil ihtikaki fi makhrajis sauti. Walaha zatal iqa'i alal uduni. Hina manuqarinu sautiyan wa dalalian, kalau kita bandingkan secara suara dan dilalah baina sautaini antara sa dan za, antara sa dan za, najidu al-maqati wahidatan indal itlaqi min ajhizati saut. Wa najidu al-ma'ani mutaqaribatun wa najidu al-ma'ani mutaqaribatan fil ifadati. Secara makna mutaqaribah. Faqad qila li sauti syadid rijsun wa rijzun wa ba'irun rijasun syadidul hadir wa ghamamun rajisun wa rajasun syadidul ra'di. Qala ta'ala qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadabun. Wa qala ta'ala wa yaj'alur rijza 'alal ladzina la ya'qilun. Oke. Analisis sautiyah dalaliyahnya tadi yang ini, ya. Secara umum sin dan za itu min hurufis shafir syadidatul ihtikaki fi mukhrajis saut, ya. Tapi kalau kita dengarkan nuqarin sautiyan dalalian baina sautaini najidul maqati wahidatan 'alal intilaq min ajhis sauti, ya, wa najidu ma'ani mutaqaribah fil ifadah. Nah, tapi meskipun dia dari makhraj yang berdekatan, tapi secara kita dengar itu pasti beda, ya. Rijsun, ya, dengan rijzun. Ya, rijsun bisin dengan za. Sa, za. Kalau dari sisi berat tidaknya pengucapan tentu za itu lebih berat daripada sa. Maka za adalah al-ingdar al-qawi wa amma rijzun wa huwa al-ingdar al-khafif. Nah, itu contoh. Sama dengan silatun dan syilatun. Pakainya short, ya. Tetap ada perbedaan. Walaupun secara umum maknanya sama, ya. Ya dulu ala makna ar-rijzu wa huwa al-ingdar. Oke, ya, jadi ya, boleh ya. Antarijsun jidan. Nah, itu masih biasa. Antarijsun jidan. Antarijzun. Pakainya za itu, ini berat ini ngomongnya. Oke. Wa amal baqi fi al-as'ilah fi qaulihi ta'ala faqabatu qabdatan fihi ma'ainani nabdakhatan. Ini sudah arijzu warijzu sudah dijelaskan tadi. Dan intahaina min taqarubil alfaz ala ma'aniha fil lughah al-arabiyyah. Insyaallah fi waqtin lahikin sawfa nukarir maratan saniyah fil istiqaq, ya. Cara belajarnya sama, kalau sudah dibaca dan dipahami pelan-pelan. Wal baqi nahtu ila ajwibatil as'ilah. Idan al-baqi lakum jami'an tafaddalu in turidu al-as'ilah huna min nahiyatil zoom sawfa asma au in la turiduna al-as'ilah min huna fa nahtatim wa naftatihu al-as'ilah fi ghurfati majmu'atil washab.
Naam, ma ra'yukum jami'an? Hal minkum turidu an tas'ala fi taqarubil alfat bi taqarubi ma'aniha. Kiki dengan naqiqi itu sama enggak? Namanya kiki dengan naqiqi. Oh, kalau bahasa Indonesia belum ada beda maknanya Ustazah. Kiki ya, kiki dengan kiki itu mah hanya perbedaan suara aja. Tapi secara makna tidak ada perbedaannya. Ya, tafadhali. Untuk penggunaan teori ini, apakah selalu digunakan Ustaz? Kayak seperti tadi kata wasilah dan wasilah, itu kan berbeda makna ketika huruf sin dan huruf shad. Apa itu berlaku untuk semuanya gitu, semua ayat Quran? Oh, tidak semuanya, ya hanya beberapa. Makanya dalam maraji tadi juga disebutkan ba'di, ya. Tapi memang hampir dikatakan iya kalau penggunaan huruf atau suara dalam bahasa Arab itu selalu ada kaitannya dengan makna. Ya. Maka contohnya faid pakai dal dengan fa'id pakai dot itu nanti dalam bahasa Arab akan berbeda. Ya. Meskipun mungkin ternyata makna umumnya sama gitu. Atau penggunaan tadi hamzah dengan ha. Contohnya dalam bahasa Indonesia. Gini. Oke itu kan pakainya hamzah ya. Oh kan, makanya maksudnya hamzah. Kalau tulisan Arab kan hamzah ya. Oke. Kalau dalam bahasa Arab ditulis pakainya hamzah ya, alif ya. Tapi kalau kita pakainya hokai, itu kan berarti iya banget, oke banget gitu kan. Oke, dengan hokai. Nah, kalau udah hokai itu iya banget, oke banget gitu loh. Nah, itu kan kalau dalam bahasa Arab, kalau tulisan Arab ya, itu andaikan itu adalah bahasa Arab, antara oke dengan hamzah dan hokai, itu secara makna sama, artinya iya, sepakat, tapi ada zauk yang berbeda. Ketika oke, ya oke, biasa standar. Ketika pakainya maka seumpama gitu, ini dalam bahasa Indonesia ketika secara mustalahat Indonesia ketika oke itu umum, ketika oke banget gitu. Nah, itu contoh saja ya, tapi itu bukan contoh bahasa Arab, bukan. Kita hanya supaya kita berimajinasi. Artinya dalam bahasa Indonesia pun kadang penggunaan suara atau huruf itu punya makna lebih. Kalau dalam Al-Qur'an selama itu ada dalilnya, iya. Ya, maka tidak kita langsung katakan apakah semuanya iya ya. Ya kita memang kalau untuk memahami Al-Qur'an tetap kita nanti dulu. Kita lihat dulu bagaimana pendapat ulama baik min ulama illughah atau min ulama ilmu fasir fi bayani hadhil ayah. Ya. Kalau yang tadi disebutkan dalam marja itu kan sudah fix. Nah, udah fix itu bagaimana? Sudah ada yang menguatkan. Tapi kalau kita baru bisa memahami, ya, hatta sampai Ustazah juga ya baru bisa memahami. Oh iya, ini analisisnya begini. Kenapa? Karena contohnya seperti ini dalam maroji begini dan ada analisis yang seperti itu sebelumnya. Tapi kalau kita belum punya keilmuan fiqhul lughah, apalagi kita ajam ya, bukan alimun fil lughah arabiyah, dan kita juga nggak punya bekal ilmu tafsir, kemudian kita langsung mengatakan sama semuanya, ya kayaknya belum waktunya. Belum saatnya kita memberikan penilaian bahwasanya dalam Al-Qur'an itu bakal ditemukan semuanya. Ketika pemilihan huruf-huruf itu maknanya ya seperti itu dalam teori taqarubul alfat wa taqarubul makna. Tapi secara umum iya benar. Contohnya tadi ya, kenapa Allah menggunakan rizun pakai za, kapan menggunakan rizun pakai sin? Oh iya ternyata ada makna. Aina ninadzakhatan, ternyata pancaran mata air di surga itu memang deras sekali.
Ya, beda dengan sumber mata air yang ada di dunia, yang kadang juga kericik. Ada air mancur yang air terjun yang kericik-kericik, ada air terjun yang deras. Tapi kalau dipastikan di surga itu pancarannya itu kuat dan tidak kurang-kurang airnya, ya. Maka dalam hal ini Allah memilih kata ha, nadahatan, bukan nadohatan pakai ha, tidak. Gitu ya. Ya, apalagi yang selain ada di marja, ya berarti kita harus punya dua ilmu. Ilmu tafsirnya juga kita punya bekal, ilmu lughah al-arabiyahnya juga kita punya bekal. Sehingga apa? Ibunya hilang, guys. Tiba-tiba ngechat di grup WA, Khair, kita terpisah oleh waktu. Terpisah oleh sinyal, guys. Jadi siapa yang nutup? Langsung di end meeting aja, kelas.